Kita ulang lagi ya. Jadi memang di metodologi penelitian kuantitatif itu kita fokus di sini adalah bicara kuantitatif ke depan. Nah, itu yang pertama tadi, bicara apa itu penelitian. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita mau memahami apa sebenarnya tujuan penelitian itu. Nah, kelihatannya sederhana, tapi kadang-kadang nanti arahnya berbeda kalau tidak tahu makna atau tujuan dari penelitian itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah Anda juga mampu memahami dalam penelitian itu bagaimana prosesnya. Nah, ada satu kunci di dalam nanti yang perlu Anda pahami. Dia sifatnya ada yang sifatnya ya sistemik gitu. Kalau kita merancangnya salah di awal, mau dia apa-apain pun juga hasilnya nggak maksimal gitu. Nah, jadi tidak bisa kita di dalam riset itu ada yang bisa kita kontrol di dalam analisis. Ini kunci nanti di ujian akan keluar. Ada yang tidak bisa kita kontrol dalam analisis itu. Nah, sebagai contoh adalah misalnya subjek dari penelitian kita. Apakah bisa misalnya kita ingin meneliti, kita batasi adalah orang yang perempuan yang produktif misalnya. Umur dari misalnya anggaplah kalau kita katakan misalnya umur 20 sampai 50 misalnya. Nah, dengan hal ini itu tidak bisa kita kontrol, dianalisis kalau kita sudah salah. Sama juga dulu saya meneliti di Thailand, saya juga baru tahu di Thailand itu jenis kelaminnya 3 gitu. Nah, ada laki-laki, ada perempuan, ada ladyboy. Nah, ladyboy diakui di situ. Nah, kita nggak tahu apakah dia statusnya ladyboy atau memang dia perempuan atau dalam hal ini dia laki-laki gitu. Ini juga pernah pengalaman dan saya kaget ya karena saya 4 tahun di Thailand. Jadi waktu itu saya meneliti di bachelor ya, artinya anak sarjana ini yang nongkrong gitu di kampus itu. Dan itu komunitasnya ya perempuan semuanya pakai rok gitu. Pas ditanya, saya baru kaget ternyata pas sesudah makan siang Jumatan bareng sama saya gitu. Pakai rok itu, ini laki-laki ternyata dan muslim juga. Jadi kalau di sana ladyboy tidak ada nggak sama dengan kita ya. Kalau kita istilahnya kalau bencongnya model wajahnya kasar gitu. Kalau di sana itu benar-benar kayak perempuan dan kita benar-benar kalau nggak hati-hati benar-benar ketipu gitu. Jadi karena memang saking halusnya malah lebih cantik pula ladyboy dibandingin perempuan yang sesungguhnya gitu. Itu benar-benar pengalaman nggak bisa. Ini nanti kita bisa bicara lebih detail nanti. Itu contoh, artinya apa? Ada yang bisa kita kontrol di ini, ada yang tidak. Nah, tapi yang paling berat itu adalah yang terakhir ini. Ini nanti saya kasih bagaimana membangun ide itu supaya Anda, Pak, saya harus semedi dulu ke gunung, Pak, saya harus pulang kampung dulu untuk membangun ide. Nggak bisa. Saya mau ke kamar mandi dulu untuk mengembangkan ide, Pak. Ya, ide itu ada caranya. Nah, salah satu itu adalah Anda bisa diskusi, itu salah satunya ke depan. Oke. Nah, kita mulai di sini dulu. Biar nanti kita sama-sama memahami ya seperti apa batasannya dari penelitian itu. Ya, pertanyaan dasar, apa itu riset? Nah, kalau kita lihat kata ini menarik juga. Kalau dilihat bahasa Inggris, artinya re-answer gitu, re-answer gitu. Jadi kalau kita katakan adalah, ya artinya sesuatu yang menemukan sesuatu yang kita ulang-ulang seperti itu. Tapi juga ada orang memaknai, Pak, berarti penelitian boleh dong sama kan gitu. Boleh dong kita ulang. Nah, jawabannya ya boleh. Berarti kan kita duplikasi, Pak. Nah, di sini nanti akan batasannya bicara penelitian berulang-ulang itu adalah artinya manusia kan tentu ujungnya adalah bagaimana dia bisa menemukan sebuah kebenaran yang sesungguhnya. Dan padahal kita kalau kita seorang beragama atau dalam hal ini muslim, kebenaran itu ya ketika kita nanti bertemu sama
Allah atau sama Tuhan kita tanyakan ini benar apa tidak gitu. Kalau tidak, kan hanya kita bicara penemuan-penemuan dari manusia sendiri dan juga kajian-kajian agama yang kita percayai. Ini udah mulai berat nih pembahasannya gitu. Ya wajar saja kalau di S3 itu, kalau Anda masuk S3 nanti, satu semester itu bicara ada dan tidak ada, mana yang ada, mana yang tidak ada gitu. Karena perdebatannya hanya satu semester itu aja, dan kadang-kadang ujungnya tidak ada kesimpulannya. Nah, ini menarik sebenarnya. Nah, artinya apa? Disinilah nanti ada teori yang sifatnya ini sudah terbantahkan atau ini sudah masih tetap dipertahankan gitu. Satu saja orang meneliti yang mungkin Anda bisa dengar, mana duluan ayam sama telur? Nah, sederhana aja tuh. Yang sampai sekarang nggak tahu ada yang, kalau secara biologis pendekatannya, oke, dikatakan oh ya, atau dia sama-sama diciptakan seperti itu. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi kita penelitian gitu. Yang sama juga bicara sekarang lagi tren, saya kasih contoh yang lagi tren aja, bicara vaksin. Dulu orang mengatakan bahwa oh ya, semua orang divaksin polio. Dengan perkembangan teknologi dan juga penelitian genetik, ternyata nggak semua orang genetik tertentu yang bisa kena polio. Tapi karena kita upaya pencegahan, semua orang divaksin. Nah, bisa saja juga kayak COVID-19, karena penelitian genetiknya belum selesai gitu. Tapi karena orang ingin mencegah, ketika vaksin sudah ada, semuanya divaksin. Nah, jangan-jangan ketika nanti berkembang penelitian, hanya genetik tertentu saja yang bisa kena COVID seperti itu. Nah, sama dengan kita belajar polio yang sebelumnya. Nah, ini yang harus artinya apa? Itu penemuan-penemuan dan artinya bisa saja yang lama-lama bisa dibantahkan. Ada yang menarik yang kebidanan. Dulu contoh ya, kalau orang lahiran, ini ada menarik nih penelitiannya. Kalau bayi sudah lahir ya, keluar dari pas melahirkan itu delivery ya, biasanya kan bayi dimandikan. Kalau sekarang nggak boleh bayi dimandikan, justru masih bau ya, anjir ya segala. Ini tuh bisa langsung ditaruh ke dada ibunya, biar langsung secara stimulus dia bisa mencari ya puting susu dan susu pertama itu yang menjadi zat gizi dan termasuk juga imunnya akan lebih ini. Itu menarik sekali penelitian itu. Dan sekarang kalau Anda pernah melihat ya atau mendampingi saudara yang lahiran yang sifatnya normal, seperti itu sekarang bidan. Dia langsung dibedong saja, nggak perlu kalau dulu kan dimandikan, malah bakteri dan segala macam kita nggak bisa menjamin itu. Dia langsung memang tuh ini dulu untuk pas awal. Itu menarik juga. Banyak temuan-temuan dan itu fenomena yang bisa kita nilai. Nah, intinya adalah tentu bagaimana penelitian itu kita bisa melihat ya suatu fenomena dengan dimensi yang berbeda. Jadi saling melengkapi dia nanti ke depan, dan apakah kita akan mendukung penelitian itu atau memang berbeda hasilnya. Sejauh mana perbedaan itu, dan itu akan kita bisa buktikan perbedaan itu ke depan. Oke? Nah, terus kenapa? Pertanyaan kita adalah apa sih membedakan nanti ini sebuah riset atau tidak? Nah, kata kunci pertama adalah dia jelas academic activity atau dia approach-nya itu adalah pendekatannya akademik. Pak, bagaimana tuh bunyinya, Pak? Saya riset kecil-kecilan, yang gimana tuh? Apapun namanya riset kecil-kecilan seperti itu. Nah, pertanyaan kedua adalah dia memang proses pencarian. Dan pencarian apa? Nah, tadi kan kita sudah sebutkan di ujungnya. Nah, sebenarnya ingin membuktikan ya, bagaimana kebenaran sesungguhnya fenomena itu. Nah, makanya kalau kata ada nanti Pak hubungannya dengan tesis bagaimana Pak? Nah, tesis itu kan sebenarnya kalau bahasa sederhananya adalah dugaan sementara. Nah, sebenarnya itu ujungnya bagaimana solusi itu permasalahan itu kita jadikan solusi gitu. Jadi kalau artinya gini, riset itu Anda butuhkan kan untuk kebaikan ya dunia ya, atau artinya solusi untuk umat ya, atau untuk manusia sebenarnya.
Makanya katakan kalau penelitian untuk membuat bom apakah untuk menyelamatkan umat atau tidak. Makanya ada juga peneliti yang kecewa ketika hasil penelitian itu untuk kejahatan seperti itu. Tapi kan dengan dalil ya untuk menyelamatkan negara dan segala macam. Ya itu intinya. Jadi memang ada pembatasan itu. Nah, yang ketiga adalah sesuatu yang ilmiah. Dan tadi saya katakan sistematik dan ada namanya penyelidikan atau investigasi dalam hal ini. Nah, dari proses itu pertama adalah ya tentu kita melakukan mengumpulkan data, menganalisis dan menginterpretasikan sampai penelitian itu harus dilaporkan ya atau dipublikasikan. Jadi kalau penelitian itu tidak dipublikasikan, Anda belum selesai meneliti. Karena itu menjadi sebuah kewajiban dan ya termasuk juga etikanya. Sebuah riset itu ya harus diketahui oleh khalayak. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita bicara metodologi, nah coba Anda jawab ya. Mungkin dalam Anda tanyakan juga di dalam metodologi hasil dari penelitian kita, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan hasil ini benar atau tidak? Ini pertanyaannya nanti keluar juga di ujian ini. Dan yang kedua adalah apa yang akan menjamin bahwa hasil penelitian Anda dipercaya oleh orang lain? Jawabannya sederhana. Orang akan melihat bagaimana metodologinya. Metodenya seperti apa? Bisa nggak dikasih contoh? Ketika Anda menyampaikan sebuah hasil, orang langsung percaya atau orang tidak percaya. Nah, pernah juga untuk meneliti itu bisa saja orang membuat hubung-hubungan atau hasil yang bombastis gitu. Contoh sederhana, kalau nanti saya publikasi misalnya, ini contoh ya yang pernah kita kasih contoh juga. Ini contoh misalnya, saya meneliti mahasiswi UNAN. Terus dari hasil penelitian saya publikasi, saya katakan 80% mahasiswi UNAN adalah tidak perawan. Kan bombastis itu hasilnya. Pertanyaannya adalah bagaimana masyarakat akan percaya bahwa mahasiswi UNAN 80% tidak perawan? Pertanyaan orang banyak ke saya pasti. Bagaimana Pak Dev meneliti? Sampelnya siapa? Itu kan bicara metodologi. Bagaimana mengkonfirmnya? Membuat justifikasi. Karena apa? Contoh ini pernah terjadi di Jogja, membuat hasil seperti yang tadi saya katakan hasilnya. Tahu nggak Anda? Dikatakan, malah belum bahas 90% mahasiswi di Jogja tidak perawan lagi. Dan ternyata apa? Penelitiannya dilakukan di sepanjang pantai di Pantura dan itu PSK semua gitu. Dan kebetulan mahasiswa. Ini kan juga bias juga di situ gitu. Ini dibalik, ini sebenarnya PSK atau mahasiswa? Atau mahasiswa yang PSK atau PSK yang mahasiswa? Ini kan lucu juga gitu. Nah, itu salah satu. Kalau nanti kita belajar di detailnya, itu bicara bias informasi dan bias seleksi. Atau selection bias namanya. Kalau dalam metodologi atau nanti di epidemiologi Anda belajar detail. Nah, ini juga harus diperhatikan di dalam sebuah metodologi. Nah, makanya metode itu bentuk pertanggungjawaban ilmiah gitu. Nah, makanya kalau nanti Anda menulis di jurnal, orang akan melihat yang paling gemuk itu biasanya itu di metodenya. Karena metode itu bisa direplikasi, bisa digunakan standarnya, instrumennya. Nah, tentu representatif sampelnya sampai juga kemampuan nanti analisis yang digunakan seperti itu. Nah, terus kita lihat apa tujuannya. Nah, penelitian itu adalah jelas yang paling berat nanti Anda membuat research question-nya atau pertanyaan penelitian.
Karena membangun nanti hipotesis itu adalah bagaimana Anda membuat pertanyaan penelitian. Makanya ini contoh yang Anda bisa belajar. Kalau orang yang instingnya rasa ingin tahunya apa namanya? Istilah kita apa? Kepo ya. Kalau orang yang kepo biasanya idenya bagus gitu karena punya research question yang banyak gitu. Tapi kalau orang santai-santai aja enggak ini dia apa namanya bingung dia untuk membangun di awal itu research question. Karena harus banyak dia melihat masalah, fenomenanya seperti apa, baru terbangun pertanyaan penelitian itu. Nah, terus yang kedua adalah bagaimana kita mendapatkan wawasan yang baru gitu. Ya, dalam hal ini adalah ya tentu dengan fenomena yang tadi. Kita juga bisa menggambarkan secara akurat karakteristik individunya, situasi dan termasuk juga kelompok di situ. Nah, itu juga menentukan frekuensi suatu kejadian ya kalau kita nanti akan mengestimasi dengan kejadian yang lain. Untuk menguji hipotesis, salah satunya untuk pembuktian ya, apakah ada keterkaitan antara satu variabel dengan variabel yang lain atau variabel independen dengan dependennya. Nah, itu kan bicara juga kalau lebih dalam lagi adalah bicara kausalitas atau hubungan sebab akibat. Nah, yang terakhir adalah nah tentu yang tadi saya katakan ini muaranya. Tujuan utama itu adalah bagaimana kita bisa menemukan kebenaran yang masih tersembunyi dan bisa saja kebenaran yang kita hasilkan hari ini itu akan dibantah tahun berikutnya atau akan datang. Nah, ketika kebenaran itu Anda bisa bertahan sampai sekarang, berarti Anda bisa teori-teori yang sekarang itu kan bisa menjadi sebuah yang bisa berlaku ya, sepanjang masa atau nanti sampai ya, kiamat gitu seperti itu. Kita akan buktikan nanti ke depan. Itu juga menarik. Anda tanyakan saja atau Anda bisa menelaah apa teori-teori atau dasar-dasar yang dulu ditemukan oleh orang sebelum kita dan itu masih bertahan sampai sekarang. Atau memang yang bisa kita lihat mana yang sangat dinamis sekali perubahan-perubahan yang teori-teori yang sebelumnya atau dikatakan satu bentuk konsep yang sangat dinamis dan selalu berubah seperti itu dengan perkembangan keilmuan. Nah, salah satunya itu sekarang itu yang menarik adalah memang ya teknologi informasi, termasuk ya kalau Anda pahami yang banyak merubah semua itu adalah teknologi informasi, dan kedua adalah kalau kita di kesehatan itu bicara genetik. Jadi memang genome sequencing itu menjadi menarik ya kalau kita bahas apalagi terkait kesehatan masyarakat. Nah, saya juga bermimpi itu di Puskesmas itu kalau bisa nanti di screening genetik itu orang sudah bisa dipetakan ke depan. Oh, Anda ini kemungkinannya seperti ini ke depan kalau Anda harus Anda jaga ini. Tapi ini kan belum kita bisa petakan itu ya. Saya kira memang ke depan menjadi penelitian yang menarik untuk kita bisa buktikan. Karena memang kita ini manusia ini unik, individu ini unik, dan fenomena juga banyak kita bisa melihat. Sederhana saja lah, tidak usah jauh-jauh. Seperti kayak nggak habis-habis kita bicara masalah rokok misalnya. Kita juga melihat secara umum banyak orang yang mendapatkan kanker paru itu orang yang merokok. Tapi fakta-fakta kalau di kampung-kampung kita juga melihat orang-orang tua kita perokok dari mudanya sampai tua pun juga merokok dan sampai sekarang juga sehat-sehat saja gitu. Itu kan satu fenomena juga kita melihat. Kenapa kok ada orang yang seperti itu? Jadi ada juga yang menarik ya, ini sebagai acuan Anda ya, kadang-kadang sulit juga kita bicara di Kesmas itu, tapi ada yang sederhana kita melihat. Ini saya menemukan literatur ya. Jadi kalau kita ingin, jadi gini, Anda bisa exercise ini. Jika ada orang tua atau nenek Anda atau buyut Anda, dia yang di atas orang tua Anda gitu, yang masih umurnya 70 ke atas lah, atau 85 tahun yang masih hidup sehat walafiat, artinya tanpa sakit yang berarti ya dalam hal ini ya nggak pikun ya seperti itu. Berarti secara genetik Anda dilahirkan bagus gitu. Nah, itu hasil penelitiannya. Nah, kalau Anda ingin survive juga kayak orang tua Anda atau nenek Anda itu sederhana saja. Anda tiru aja polanya. Seperti apa.
Pak, kenapa kok ada nenek saya umurnya segitu, Pak, tapi sehat. Tapi anaknya ada yang kanker, Pak. Nah, di situ perbedaannya. Kata-kata si peneliti itu adalah ini dari Inggris ya, bicara genetik ini. Nah, dia mengatakan itulah pola kesehariannya yang berbeda dan apa namanya itu menjadi apa namanya berbeda termasuk gaya hidup, pola makan. Nah, tapi kan susah kita bicara adaptasi saat sekarang ini tidak mudah menyesuaikan pola-pola yang lama. Nah, contoh misal sanggup nggak Anda nanti orang tua Anda itu dia makan apa namanya harus apa namanya makan sedikit misalnya berhenti sebelum kenyang mengunyah 33 kali, sanggup nggak Anda menghitung nanti gitu kan. Kalau memang polanya seperti itu, malam nggak makan. Nah, kalau Anda kan melihat kuliner aja malam mau nongkrong aja bawaannya kan sulit itu. Ini nih salah satu itu itulah gaya hidup, lifestyle dan termasuk juga intake yang kita apa namanya serap nanti ke depan di. Oke, nah baik ya ini nanti minggu depan kita jelaskan secara detail. Jadi gini, secara prinsip ada tipe apa namanya dasar penelitian ini bukan rancangan studi ya, tapi adalah type of apa namanya research gitu. Jadi tipe dari penelitian sendiri. Jadi ada apa 4 ya kita bisa bandingkan nanti. Ada bicara perbedaan deskriptif dan analitik, ada yang bicara nanti penelitian terapan atau apply research dengan penelitian dasar atau sebut dengan fundamental research, atau istilah lain ada pure research atau penelitian murni seperti itu. Nah, yang ketiga adalah bicara kuantitatif dan kualitatif. Ya, tentu Anda paham ya, kuantitatif itu kan gampang itu bicara kuanti itu kan jumlahnya. Kuanti itu lebih cenderung ke angka, sedangkan kualitatif itu kan bicara kualitasnya dan biasanya lebih banyak kekuatannya adalah di kata-katanya gitu. Nah, yang terakhir adalah bicara konseptual dan empirik. Nah, kalau orang dulu meneliti ini perbedaan ya. Kalau zaman-zaman saya nggak tahu tahun 17-an atau 18-an kalau kita kan udah 2000-an nih kalau apa namanya abad 18, 19 itu 17 itu orang nggak perlu pakai evidence yang membangun penelitian sekarang tuh nggak perlu pakai evidence yang sebelumnya. Kayak Alpha Edison itu dia kan lihat aja fenomena, dia punya ide, nggak ada dia apa merujuk ke jurnal yang sebelumnya dan menciptakan lampu misalnya, nggak ada. Gitu. Nah itu kan konseptual, dia bicara konsep saja dia sampai menemukan, makanya istilahnya inventor saja gitu. Nanti dia larinya ke inventor. Kalau sekarang itu nggak bisa, studi orang itu empirik. Empirik itu adalah penelitian yang Anda lakukan sekarang harus Anda bangun dengan penelitian yang sebelumnya. Ini colong dicatat nih nggak ada nih, ini biasanya keluar di ujian. Ciri empirik itu ada 2, bicara observasi dan apa namanya uji coba. Jadi observasional dan yang kedua adalah uji coba dalam hal ini adalah perlakuan atau percobaan. Jadi itu pendekatan empirik, 2 itu. Observasi dan yang kedua adalah uji coba atau percobaan atau eksperimen dalam hal ini. Ini kan nanti sama-sama nanti di ujian kalau di multiple choice, nah, hati-hati di situ nanti menjawab apa namanya pilihan itu. Itu ciri dari studi empirik. Nah, yang kedua adalah Anda harus bisa membedakan mana yang metodologi riset metode dengan metodologi. Nah, ini kan berbeda. Tentu kalau metodologi kan ilmu mempelajari metode. Nah, ini kan apa namanya metode penelitian. Nah, kalau metodologi ilmu yang mempelajari metode. Nah, ini nanti membedakan nanti di ini. Nah, sebenarnya dalam penelitian itu kalau kita lihat apa istilahnya boardnya ya, itu ada 3 sebenarnya. Kalau Anda ingin melakukan ketiga-tiga ini atau Anda pilih salah satu. Nah, yang pertama adalah ada sifatnya penelitian itu adalah disebut dengan library research atau penelitian kepustakaan atau rujukan atau istilah lain disebut dengan desktop study. Desktop Anda tahu kan, desktop ya di meja gitu.
Jadi Anda tidak melakukan penelitian di lapangan, hanya di atas meja saja. Nah, biasanya itu disebut dengan apa? Library research atau historical research. Kalau orang-orang sejarah atau arkeolog ya, arkeologi itu dia bisa bicara dari catatan-catatan atau buku-buku yang lama, atau kalau di kita di epidemiologi atau nanti Anda tertarik sebut dengan apa meta analisis atau systematic review, itu juga banyak kakak kelas Anda mengambil penelitian yang sifatnya desktop ini. Tapi orang mengatakan, Kak, kalau di desktop tadi berarti nggak ke lapangan, enak betul ya Pak ya kalau penelitiannya nggak perlu ke lapangan. Tapi hati-hati, library research ini kadang-kadang lebih jelimet dibandingkan kita di lapangan, karena mereview ribuan teks dan juga ini tidak mudah seperti itu. Nah, dia bisa analisis dokumen, catatan atau sejarah dalam hal ini, atau nanti teknisnya bisa menggunakan reference analysis atau record note gitu. Dan termasuk juga meta analisis tadi yang kita sebut di metode statistik. Nah, yang paling umum adalah yang kedua ini, itu disebut dengan penelitian lapangan atau disebut dengan field research. Anda harus turun ke lapangan. Nah, apalagi dengan kondisi pandemi ini, banyak nih kakak kelas Anda menggunakan penelitian terkait COVID, tapi dia menggunakan telepon survei karena nggak bisa kontak langsung, atau menggunakan Google Form atau online, atau bisa menggunakan personal interview, apalagi FGD, focus group discussion, survei di sini. Nah, teknisnya nanti di dalam metode ini kita bisa melakukan interview, ada tape recording. Nah, ada photographic teknik. Anda tahu nggak apa nih photographic teknik? Jadi ini menarik juga. Saya punya kenalan ya, seorang doktor biologi. Dan dia ahli burung, dan satu lagi adalah ahli tapir dia. Itu namanya Pak Dr. Wilson, itu adalah di biologi sana. Saya waktu itu ketemu waktu di British Council. Jadi menarik juga berbicara metodologi ini, photographic technique. Jadi gini, coba Anda bayangkan, saya juga nggak kebayang karena kita biasanya kan kalau di Kesmas ini kan field research, artinya memang ketemu orang, wawancara, analisis data seperti itu. Ada cerita. Jadi salah satu temuan yang dipresentasikan waktu di British Council itu, kebetulan saya presentasi tentang perubahan iklim atau climate change waktu itu. Dia ini menemukan tapir ya. Anda tahu tapir ya? Kalau nggak nanti Anda Google. Kalau yang belum tahu tapir, Anda Google aja nanti tapir. Nah, tapir itu adanya cuma di Sumatera, daerah Malaka sana, Malaysia, sama di Brazil gitu. Nah, tapir ini sudah nggak ada lagi, yang jenis yang ini nggak ada. Gitu. Nah, yang menarik adalah Pak Wilson ini artinya membantah gitu, bukan membantah, istilahnya apa? Orang menganggap tapir itu tidak ada lagi, udah berapa tahun kebelakangan ini. Karena dia menggunakan fototrap atau photographic teknik ini, dia menemukan tapir itu masih ada di Sumatera. Luar biasa itu. Jadi dia nggak bertemu tapirnya langsung, tapi dia bisa men-trap foto tapir yang langka itu dapat dia. Dan itu menjadi sebuah temuan, dan temuan itu dipublikasi mengharumkan namanya. Yang menarik adalah, coba kalau kita bertanya, bagaimana Pak Wilson itu bisa menemukan tapir itu? Berapa kamera dia butuhkan? Bagaimana metodologinya bisa ketemu? Itu ibarat apa ya? Anda mau men-trap harimau aja belum tentu ketemu kan? Anda nggak tahu bagaimana jejak harimau ada di situ. Apalagi kayak dunia lain tuh pemburu hantu kan lebih sulit lagi tuh. Nah, di sini tantangannya kan menarik kan? Pertanyaan saya sederhana aja, Pak Wilson, bagaimana metodenya Pak Wilson? Coba Anda bayangkan, ternyata ilmunya juga ada. Penelitiannya sederhana tapi mengharumkan namanya dia. Hanya sebuah foto yang bisa di-trap dan didapatkan tapir yang selama ini hanya dilihat di buku-buku saja karena itu udah langka sekali, dan sekarang dapat ditemukan dan tapirnya gemuk lagi, sehat gitu. Dan dia fotonya bukan rekayasa seperti itu. Dan itu tidak mudah. Bertahun-tahun dia meneliti itu. Mulai dari ya tentu kan dia bisa saja dia melakukan studi kualitatif dulu, menanyakan ke masyarakat, ini pernah ada atau pernah melihat.
Terus kita apalagi ketemu daerahnya, terus juga dilihat jejaknya, diceritain sama saya gitu. Bagaimana dia membedakan antara ini jejak harimau, ini jejak kambing, ini jejak sapi dengan jejak tapir, kan bingung juga tuh memilah-milah itu. Ya sama juga arkeolog kan juga seperti itu ya, di mana nih kita temukan bahwa di sini ada benda purbakala dan segala macam. Nah, inilah salah satu ya metode yang digunakan dan itu lama untuk riset bisa menemukan sesuatu yang sangat detail tadi yang saya sampaikan. Nah, itu yang apa namanya menarik. Terus ada yang kedua, contoh yang lain ya, penelitian lapangan ini. Ada saya punya mahasiswa, dia memang jarang juga mendapatkan mahasiswa. Mudah-mudahan di antara Anda ini ada yang saya bimbing nanti benar kayak mahasiswa yang saya bimbing itu. Saya berharap juga seperti itu. Jadi ada mahasiswa, dia punya apa namanya, dia nggak ingin meneliti itu nggak biasa-biasa kayak temannya gitu. Kebetulan dapat pembimbingnya saya suka sekali itu membimbing mahasiswa yang yang berpikirnya out of the box gitu. Jadi dia nggak mau meneliti itu biasa-biasa gitu. Jadi tertarik, dia melihat fenomena dulu waktu di UNAM itu kan heboh masalah LGBT ini. Dia mau meneliti LGBT, saya kaget kan. Sanggup Anda meneliti LGBT? Apakah Anda punya akses? Pak, saya menarik Pak meneliti LGBT ini Pak. Coba Anda cairkan, bagaimana memilah LGBT ini? Mencari sampelnya gimana? Mau orang mengaku LGBT gitu? Ya ibaratnya kan dosen aja mungkin punya tantangan untuk meneliti itu gitu. Mahasiswa ini berani dia. Nah, itu ada istilahnya dalam tekniknya namanya driven sample. Ya kayak snowball sampling gitu. Snowballing sampling. Jadi kebetulan dia punya kenal yang satu. Ini perempuan. Memang dia LGBT, dia punya kelompok. Nah, kalau driven sample itu kita dapat satu sampel. Jadi yang sampel ini nanti akan memperkenalkan ke yang lain sampai sampelnya terpenuhi. Jadi kayak berantai dia, kayak ibarat driven itu didapat yang satu nanti kenalan ini akan diwawancara dan yang ini dapat lagi. Jadi dia akhirnya dapat kelompok itu. Dan kalau Anda tahu ya, yang meneliti itu sampai kita gini, Anda LGBT juga kan? Kalau orang biasanya kalau orang Padang kan gitu, ketika kita meneliti itu kita dianggap LGBT juga gitu loh. Nah, ini yang jadi biar, tapi ini diapresiasi oleh dosen yang waktu itu menguji dan menarik sekali. Dan itu di UNAN gitu loh. Makanya kan sempat heboh juga ada dulu di UNAN. Dan juga hati-hati karena juga ada kelompok-kelompok tidak hanya dosen, mahasiswa. Nah, ini juga memangsa seperti itu dan ini sangat merusak sekali. Itu contoh yang tadi saya katakan. Kalau memang Anda tertarik itu bisa ada metodologinya dan tantangan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah bicara studi laboratorium. Nah, ini kan biasanya kalau penelitian dasar dan juga penelitian laboratorium yang menggunakan alat atau kombinasi lapangan dan laboratorium ini nanti anak K3KL ya. Nah, dan juga banyak ya di labor alat-alat pengukuran udara dan juga di lapangan. Termasuk juga yang penelitian EPIT yang menggunakan GPS dan lain-lain gitu. Termasuk juga Kespro kalau ada juga termasuk juga Gizi ya. Nah, ini kan bisa kombinasikan dan bukan menggunakan alat test kit-nya juga metodologi yang terukur nanti ke depan. Oke, nah jadi ini kesimpulan kita hari ini. Nah jadi memang kalau bicara metodologi, ya, artinya memang tidak hanya bicara metode saja, tapi memang pertimbangan ada logiknya di balik metode itu yang digunakan dalam konteks penelitian dan termasuk juga metode dan teknik tertentu ini juga tidak hanya kita yang menggunakan, tapi juga bisa digunakan oleh orang lain, dan itu bisa jadi mampu kita akan melakukan evaluasi ke depan. Dan saya ingatkan satu lagi metode itu menjadi fondasi ya, ketika hasil penelitian kita itu bisa dipercaya oleh orang lain. Dan itulah harus kita di metode itu harus gemuk. Makanya kalau nanti Anda ujian proposal, ini mohon maaf saya katakan babak belur di proposal itu adalah di metode itu. Nah, Anda kalau tidak tahu metodenya, bagaimana Anda bisa nanti mempertanggungjawabkan hasil dari penelitian itu? Apalagi sekarang tantangan dalam pandemi, bagaimana pula metode online dan
dan yang lain yang tadi apa namanya ketika kita menerapkan protokol kesehatan. Oke, nah ini seperti ini alurnya nanti yang akan Anda kerjakan, mulai dari mendefinisikan masalah, karena bagaimanapun salah satu kunci penelitian ilmiah itu adalah problem based, kita melakukan review, teori, konsepnya, memformulasikan hipotesis, ini kita nanti bahas satu-satu nanti ke depan, baru merancang studi, salah merancang, salah mengumpulkan data, salah instrumen, salah mengambil data. Jadi jangan ada istilah garbage in, garbage out gitu. Jadi diambil sampah, dikeluarkan juga sampah seperti itu. Jadi memang kalau bisa jangan penelitian kita itu mengulang-ulang 2 kali dan sia-sia. Dan itu benar-benar kita kumpulkan dan kita analisis dan kita interpretasikan ke depan. Oke, nah ini yang terakhir saya kira slide saya. Ini minggu depan akan saya jelaskan lebih detail lagi. Jadi kalau Anda ingin membangun ide itu ada 3 aja. Anda tanyakan ke diri Anda. Anda mau menjadi me first, Anda ingin menjadi me better, atau Anda menjadi me too. Ini saya ngajar di S2, S3 juga sama, ini diingat terus sama mahasiswa. Ini paling sederhana saya mencontohkan atau nanti Anda mereview dari proposal yang Anda. Ini aja Anda tanyakan. Apa artinya me first? Artinya apa? Sejauh mana yang proposal yang Anda buat nanti atau ide yang Anda buat itu Anda yang pertama. Ini yang paling berat nih levelnya. Sebenarnya ini level untuk S3. Tentu kalau tahu Anda yang ingin yang pertama, tentu Anda meyakinkan sulit ke orang lain. Defend atau mempertahankannya kan sulit. Menjadi yang pertama itu. Nah, yang kedua adalah me better. Anda membuat lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, coba Anda bayangkan, bagaimana kita ingin mengetahui lebih baik dari yang sebelumnya? Jawabannya adalah, ya tentu Anda mereview yang sudah existing, yang sudah ada, sejauh mana yang sudah ada yang sama idenya, dan bagaimana Anda mengembangkan, membuat lebih baik dari yang sebelumnya. Pak, saya meneliti DBD, Pak, ya DBD udah segudang itu di perpus itu. Pak, saya juga meneliti hipertensi, Pak, PJK udah segudang juga. Pak, saya meneliti tentang unsafe condition, unsafe situation misalnya untuk K3 udah segudang juga. Nah, bagaimana Anda memilah nanti membuat lebih baik kalau Anda ingin level nomor 2 ini? Nah, yang paling banyak mahasiswa itu yang paling nomor 3 ini. Orang buat, kita juga buat. Kadang-kadang kita nggak tahu beda orang buat dengan yang kita buat. Yang paling banyak terjadi itu yang membedakan hanya tempat dan waktunya. Bukan berarti orang buat kita buat nggak boleh, boleh. Tapi apa bedanya orang buat tahun lalu dengan tahun sekarang? Apa bedanya orang membuat di daerah sana dengan daerah yang di sini gitu? Anda harus memberikan justifikasi itu. Nah, setidak-tidaknya kalau nanti Anda tidak ditolak, buatlah yang nomor 2 itu posisinya. Jadi kalau Anda mengambil standar, usulan itu setidak-tidaknya ada usul maksimal, ada usul minimal. Tapi kalau Anda mengusulkan maksimal itu ya gampang Anda ditolak. Tapi kalau Anda usulkan setidak-tidaknya levelnya me better, nanti ujung-ujungnya adalah me too juga, ya nggak masalah. Ini strategi loh yang saya sampaikan. Setidak-tidaknya kan random aja nih. Yang dapat membimbingnya di antara Anda ini, Anda siap-siap aja saya tanyakan 3 ini. Yang Anda usulkan ini me first, me better, me too. Nah, contoh yang kayak LGBT itu di me first dia. Pak, me first ini gimana Pak? Pertama di mana? Setidak-tidaknya pertama Anda di FKM Unan. Nggak usah lah muluk-muluk pertama di dunia, pertama di Indonesia atau di Sumbar. Setidak-tidaknya skripsi di UNAM belum ada meneliti itu. Nah, dulu kan ada namanya, sering saya sampaikan angkatan 2014 dulu, namanya Sri Rida Hasanah. Sekarang dia di anak bimbingan saya di di Imperial College London, ya di UK, ambil S2. Itu penelitiannya meta analisis. Itu saya yang membimbing yang pertama. Nah, itu juga menarik juga.
Padahal kita tidak mengajarkan meta-analisis karena dia menarik meneliti itu, dan saya bisa mengajarkannya dia mau gitu. Bayangkan itu. Di kuliah nggak diajarkan, hanya maksudnya hanya tahu saja seperti yang disebutkan tadi. Nah, kalau sekarang kan sudah diajarkan, itu sudah jadi mata kuliah. Saya mengampu itu systematic review dan meta-analisis bersama Bu Vivi Triana. Nah, itu dulu pas ujiannya itu membludak itu yang hadir gitu, karena itu sesuatu yang baru gitu. Akhirnya itu jadi dasar. Kalau itu sukses, akhirnya adik kelasnya meniru, oh dia menarik juga studi ini. Sama dulu juga pertama pas waktu saya jadi dosen muda, saya membimbing mahasiswa studi ekologi. Karena orang banyak kan cross sectional, kohort, dan bila studi ekologi. Karena studi ekologi itu menggunakan data agregat gitu. Itu juga menarik untuk perubahan iklim, menarik sekali untuk data agregat. Nah, yang seperti inilah, maksud saya gini, Anda sekarang kan dapat ini, clue-nya Anda nyelam, dan ke depan Anda bisa mendalami lagi. Nah, carilah sesuatu yang baru ya. Tentu yang muda-muda itu bisa memberikan inovasi yang baru lah seperti itu. Anda ingat lah, Transmart itu suksesnya atau enggak Anda? Itu dia ibaratnya kalau dikerja dicari yang fresh graduate yang kayak Anda ini gitu. Nggak mau dia cari yang pengalaman, karena yang muda-muda itu idenya gokil Pak gitu. Kebetulan ada saudara saya dulu yang kerja, dan sekarang udah berhenti di Transcorp ini, dia bilang gitu. Dia kayak kerja itu kayak ngadain kayak kita membuat kegiatan di BEM aja gitu kerja. Oh ya, siapa nyiapin ini partisinya, siapa nyiapin ininya gitu. Ingat kan dulu Anda waktu di Trans TV itu kan ada extravaganza, itu kayak gitu. Dia anggapnya kerja itu kayak sekolah aja tuh gitu. Makanya idenya luar biasa, tapi sekarang nggak tahu lah modelnya. Karena gitu juga mengambil fresh graduate itu karena dia yakin anak muda-muda kayak Anda ini idenya luar biasa. Makanya kan sayang kalau Anda meneliti atau mengembangkan ide itu aja, berarti angkatan atau generasi Anda bukan yang generasi yang emas, yang artinya punya inovasi yang baik gitu loh. Maksudnya yang bagus gitu. Nah, jangan sampai trademark seperti itu. Nah, setidak-tidaknya angkatan ini setidaknya dengan kuliahnya Anda bisa mengembangkan nanti membangun ide itu yang luar biasa. Tapi jelas ya, sesuatu ide yang baru, apalagi yang pertama itu memang orang anggapnya underestimate gitu. Nah, tapi Anda jangan nyerah. Anda harus punya kuat, Anda punya justifikasi, punya alasan yang kuat, dan tentu melawannya adalah ilmiah gitu. Tidak mengada-ngada atau ridiculous ya, artinya memang itu menjadi kekuatan kita nanti mendefend ya, mempertahankan apa yang kita usulkan ke depan. Oke, nah saya kira cukup. Ini minggu depan kita akan bahas, nanti bahannya saya sampaikan ke PJ-nya, kalau bisa langsung seluruhnya nanti bahannya Anda bisa baca duluan, karena bahannya sudah lengkap, nanti saya susun di iLearn itu. Mudah-mudahan kita bisa upload juga videonya, dan Anda bisa mempelajari, melihat, dan melaksanakan tugasnya nanti ke depan. Oke, saya kira itu. Nah, untuk tugas tadi ya, untuk ini coba Anda buat, ini juga sama ya tahun lalu, mudah-mudahan Anda bisa mendiskusikan minggu depan itu, nih, yang ini, coba, ini Anda buat nanti melalui diketik saja, perbedaan mendasar antara deskriptif analitik, applied dan fundamental, kuantitatif dan kualitatif, konseptual dan empirikal. Nah, instruksinya nanti dikirim ke email, nanti saya sampaikan saja ke PJ. Yang penting Anda membuat komparatif antara perbedaan antara 4 komponen tipe dasar penelitian ini. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Ya. Mereka nama saya Dayan. Saya mau bertanya dong, Pak. Kan biasanya kalau dalam suatu kajian tuh kayak suatu karya ilmiah gitu, dia ngambil teori ini itu dari orang kan ya. Nah, kalau kita sendiri itu boleh nggak sih ngebuat hipotesis dari kita sendiri, Pak? Ya, coba diulang lagi sebentar. Saya tadi membaca, Pak. Oke, Dayan. Ya. Kan biasanya kalau dari karya ilmiah lain tuh kan mereka pada teorinya, hipotesisnya itu ngambil dari orang lain kan ya, Pak. Kalau misalnya kita ngebuat hipotesis kita sendiri itu boleh nggak sih, Pak? Ya. Nah, sebenarnya sih nggak ada masalah. Formulasi hipotesis itu nanti memang dikembangkan bisa saja dari hipotesis orang lain,
Dan kita mengembangkan formulasi hipotesis yang baru. Seharusnya lebih bagus adalah formulasi hipotesis yang baru. Kalau hipotesisnya sama, berarti kan konteks latar belakang problemnya sama daerah yang kita teliti gitu. Nah, kalau memang sama, itu kan membedakan daerah dan waktunya saja. Kalau kita ingin mengambil sama hipotesisnya seperti itu. Nah, tentu yang diharapkan adalah new hipotesis, itu memformulasikan hipotesis yang baru atau mengembangkan formulasi hipotesis. Karena untuk hipotesis nanti ada satu session untuk kita bicara itu sampai detail-detailnya nanti membedakan antara bagaimana hipotesis one way dan two way, satu arah yang langsung dan tidak langsung, apa bedanya statement dengan research question, itu kan beda, kita bisa melihat nanti. Satu arah, dua arah, seperti itu. Oke, ada yang lain? Cukup? Nah, kalau cukup ya silakan nanti Anda buat tugasnya nanti PDF saja, nanti dikirim ke email, nanti emailnya nanti saya sampaikan ke PJ, yang penting udah buat saja dulu. Nah, tentu tugas paling lambat kita kumpul sebelum minggu depan ya. Nah, tidak-tidaknya hari kalau hari Rabu ya hari Selasanya sudah bikin. Karena memang nanti saya random aja nanti di hari Rabu depan itu untuk yang lain bisa menjelaskan salah satu dari antara Anda 2-3 orang atau sampai 5 orang nanti ke depan supaya kita bisa melihat, mendiskusikan perbedaan itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti diupdate saja setiap ini island-nya ya. Nanti bahan-bahan kalau sudah diupload, Anda tinggal bisa download, bisa meneruskan ke session berikutnya seperti itu. Itu saja saya akhiri. Banyak maaf dan absensi. Silakan gunakan Google Form yang sudah disediakan oleh PJ nanti. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.